Halo, shalom. Shalom. Orang semangat shalom. Amin. Hari-hari ini kita lagi, kalau kemarin disampaikan sama Pak Hendy, ditanya masih banyak nggak yang jajan hari-hari ini, gitu ya. Hari-hari ini dibilang katanya semakin sulit, hidup semakin sulit. Tapi firman Tuhan bilang ini, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya dalam Tuhan. Amin. Hari ini saya mau cerita tentang orang yang timpang. Kalau saudara, bapak, ibu cari di Alkitab kita kata timpang, atau yang punya Alkitab elektronik, cari aja kata timpang, maka akan muncul satu nama. Namanya Mephiboset. Buat yang nggak tahu siapa itu Mephiboset, Mephiboset itu adalah anak dari Yonatan. Yonatan anak dari Saul, teman dari Daud. Nah, jadi Saul punya anak namanya Yonatan. Yonatan ini punya anak namanya Mephiboset atau Meribaal, tergantung bahasanya apa. Suatu hari, kita buka dulu aja di 2 Samuel 4 ayat 4. 2 Samuel 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, maka anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jadi ada anak, ini dia lahir dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang baik gitu. Terus kemudian muncullah berita Saul dan Yonatan mati di hari yang sama. Harusnya kalau Saul meninggal, maka Yonatan akan naik tahta menggantikan dia. Tapi kemudian yang terjadi begini, waktu mereka berdua tewas di hari yang sama, Daud jadi raja. Nah, adalah kebiasaan pada masa itu. Tentunya setiap kali ada raja baru yang naik tahta, maka keluarga dari raja yang lama akan dibunuh mati. Semuanya dibantai habis. Maka inang pengasuhnya, babysitternya Mephiboset, waktu itu umurnya 5 tahun, langsung gendong ini anak, dibawa. Karena larinya terlalu buru-buru, jatuhlah ini anak, mungkin terbentur sesuatu, lalu dia jadi timpang. Kalau kita perhatikan kata timpang menurut KBBI itu ada kaki yang panjang sebelah, itu timpang. Berat sebelah atau bertumpu pada sebelah, maksudnya yang sebelahnya mungkin tidak berfungsi lagi, itu timpang. Atau dalam 2 Samuel 4 ditulis begini, cacat permanen, itu ditulis sebagai timpang. Nah, jadi suatu ketika Daud sudah menjadi raja, di 2 Samuel 9 Daud tanya sama orang. 2 Samuel 9 ayat 1 bilang begini, masih ada nggak orang dari keluarga Saul, dari keluarga tuanku Saul yang masih hidup? Nah, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Yonatan. Jadi Daud dan Yonatan ini teman dekat, mereka sahabat karib, dan dia berjanji mereka akan menjalin hubungan yang baik, gitu kan. Terus di ayat 2 dikasih tahu gini, ada orang hamba namanya Ziba. Dia datang kepada raja, dia bilang gini, ayat 3 ditanya lagi, ada enggak yang dari keluarga Saul yang masih tinggal? Aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi waktu dia ngomong, Daud memposisikan dirinya sebagai sarana untuk menunjukkan kasih Allah. Nah, terus kata Ziba gini, masih ada anak laki-laki Yonatan, kakinya cacat. Di mana dia? Dikasih tahu lah ayat 4 gini, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Apa itu Lodebar? Lodebar adalah sebuah sudut dari kerajaan Israel waktu itu. Kata Lodebar artinya gini, nggak ada apa-apa. Jadi sesuai sama namanya, Lodebar itu adalah bukan padang gurun,
dia adalah tanah tandus, yang kalau kamu jalan kamu lihat tanahnya itu retak, yang kalau hujan turun bukan diserap ke tanah tapi jatuh ke dalam retakannya. Tanah tandus, nggak ada apa-apa di sana. Tahun-tahun ini kalau dibilang semakin sulit, tapi saya percaya tahun-tahun ini meskipun semakin sulit, tanah kita nggak tandus-tandus amat kan, amin. Ya. Nah, ini ada cucu raja, dia tinggal di tanah yang nggak ada apa-apa di sana. Berita nggak sampai di sana. Kalau kita baca ayat berikutnya, maka ditulis begini, maka Daud mengirimkan orang-orangnya ke Lodebar. Kalau raja kirim orang ke Lodebar, yang dikirim nggak mungkin security, yang dikirim pasti minimal pas pampres kalau presiden ya. Jadi waktu orang-orangnya datang ke Lodebar, di mana berita tidak sampai ke sana, Mephiboset mungkin lagi duduk-duduk, karena dia kan ya mau ngapain lagi kalau nggak duduk, mungkin tiduran gitu kan. Dia harus pakai tongkat untuk jalan, mungkin dia lagi duduk di depan tempat tinggalnya. Terus tiba-tiba dia akan lihat kumpulan pasukan datang jemput dia. Ada sebuah cerita di waktu Perang Dunia Kedua tentang keluarga Rothschild. Waktu itu Perang Dunia, Rothschild punya 5 anak, yang 2 orang itu bankir. Yang satu adalah bankir yang memihak kepada Inggris, yang satunya memihak kepada Perancis. 2 negara ini sedang berperang waktu Perang Dunia Kedua. Waktu itu nggak ada berita yang cepat sampai, jadi berita itu dari medan perang sampai ke negara itu terlalu lama. Jadi orang kalau mau ngelihat kira-kira negara saya menang atau kalah ya, dia akan ngelihat bagaimana ekonomi berputar di negara itu. Salah satu anaknya namanya Nathan Rothschild ini memihak kepada Inggris. Waktu Perang Dunia dia jual semua saham Inggris. Waktu dia jual semua saham Inggris, semua bankir akan ngelihat kayaknya Inggris kalah perang. Terus akhirnya semua bankir jual juga semua sahamnya. Waktu semua orang jual saham, ekonomi turun, rusak. Lalu kemudian Nathan Rothschild beli semua saham yang dijual oleh semua orang. Akhirnya kepemilikan saham di Inggris waktu itu hampir semuanya milik keluarga Rothschild. Dan ternyata kabar sampai Inggris menang Perang Dunia Kedua. Nah, dia dalam kisahnya Mephiboset kurang lebih sama. Mephiboset nggak dengar apa-apa dari kerajaan, nggak dengar ada berita apa-apa sampai ke sana. Kalaupun ada akan sangat lama, karena itu tanah tandus yang nggak ada mau banyak orang bisa mau tinggal di sana gitu. Terus tiba-tiba keluarga kerajaan, pasukan kerajaan datang, jemput Mephiboset datang ke istana. Kalau kita lihat di ayat yang ayat ke-8. Ayat ke-8 ditulis begini. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan anjing mati seperti aku? Karena dia tidak dapat bekerja, dia tinggal di sudut negara, tapi kok tetap dipanggil ke istana. Dia nggak buat huru hara, dia nggak mau nggak klaim tahta, tapi kok dipanggil lagi ke istana. Mephiboset waktu dijemput mungkin dalam pikirannya gini, aduh mati aku kali ini, ketangkep aku, ketahuan keturunan Saul. Tanpa dia tahu bahwa Daud tidak membunuh keturunan Saul. Malah di ayat sebelumnya ditulis hamba Daud membunuh keturunan Saul. Dan Daud bilang gini, darahnya kamu tanggung. Orang yang bunuh keturunan Saul dibunuh lagi sama Daud. Karena Daud mau jaga hubungan sumpahnya sama Yonatan. Karena Yonatan, waktu Mephiboset dijemput sampai istana pasti aku mati, aku cacat sampai istana aku mati. Tapi kemudian waktu sampai ke istana, Daud bilang begini, seperti Daud berkata, aku akan menunjukkan kasih daripada Tuhan. Maka Daud bilang gini, Mephiboset, semua kepunyaan Saul akan aku berikan kembali kepadamu. Mephiboset diminta untuk tinggal kembali di istana, dikembalikan tempat tinggalnya. Dia akan makan satu meja sama para pangeran, makan bareng Raja Daud. Apa yang mau saya cerita dari satu orang timpang ini? Mephiboset itu seperti kita.
kita bilang gini, kebaikan kita, segala hal yang baik yang kita kerjakan itu seperti kain kotor. Bahasa aslinya gini, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita persembahkan semua kebaikan kita kepada Tuhan, itu sama kayak kita bawa pembalut kotor yang belum dicuci. Itu bahasa aslinya begitu. Jadi kalau kamu bangga sama kebaikan kamu, kamu sedang persembahkan yang seperti itu sama Tuhan. Itu kebaikan kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kita cacat. Penyembahan kita gak layak di hadapan Tuhan. Tapi kemudian kasih Tuhan bilang gini, mari datang sama saya. Mari kamu timpang kakimu, makan sehidangan. Waktu makan sehidangan itu terjadi gini, kaki yang timpang waktu duduk di meja makan tertutup. Mephiboset makan sama dengan para pangeran, nggak dilihat pinggang ke bawahnya lagi. Yang Daud mau lihat adalah Mephiboset pinggang ke atasnya. Seperti Tuhan nggak lagi lihat ketimpangan kita, seperti Tuhan nggak lagi lihat penyembahan kita, perbuatan baik kita yang cacat. Tuhan undang kita, makanya sekarang kita bisa panggil dia Bapa kan. Yang namanya Bapa itu sama anak itu jelas beda. Malaikat kalau nyanyi mungkin lebih bagus dari Celine Dion, pasti lebih bagus dari Agnes Monica kan. Dan Alkitab tulis gini, segala pujian di sorga itu indah dan kuat seperti desau air, ditulis. Nggak berhenti, nggak putus, suaranya terdengar dari jauh. Desau air itu kan begitu padat dan keras gitu ya, bergema kemana-mana gitu. Seperti desau air, itu penyembahan yang disampaikan oleh para malaikat. Tapi kemudian gini, waktu kita anaknya, bahwa penyembahan kita dengan hati yang menyembah tentunya, dengan hati yang benar. Kalau anak mau bicara, hamba harus diam. Kalau kamu anak, ketika kamu menyembah, malaikat harus diam. Anak saya mau nyanyi buat saya. Gak peduli malaikat suaranya sebagus apa. Kalau Bu Titi mau menyembah Tuhan, malaikat harus diam. Bu Titi mau nyanyi buat Tuhan. Kita spesial. Makanya kita dipanggil kembali. Kita seperti anjing mati. Lalu dipanggil kembali. Segala kemuliaan yang diciptakan Tuhan, segambar dan serupa Tuhan, dikembalikan. Makanya kamu diproses sampai hari ini, sampai nanti selesai, kamu terus diproses. Karena Tuhan mau kamu dikembalikan kepada tahtamu, kamu dikembalikan menjadi pangerannya Allah, makan sehidangan, bertatap muka sama Tuhan. Nah, itu yang Mephiboset dapatkan, yang dari kasih Allah. Tapi kemudian gini, ternyata di Alkitab ada dua orang timpang. Masalahnya orang kedua, kalau kamu cari kata timpang, gak akan keluar di Alkitab. Karena yang dipakai di Alkitab bahasanya bukan timpang ternyata. Kita buka di kitab Kejadian pasal 32. Pasal 32 ayat 25. Kejadian pasal 32 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kalau lihat perikopnya, tulisannya pergumulan Yakub dengan Allah. Jadi Yakub sedang bergumul dengan Allah. Siapa Yakub? Yakub anak dari Ishak. Ishak anak dari Abraham. Nama bapaknya Abraham siapa? Terah. Saya kasih punya gambar, coba tolong ditampilin. Silsilah keluarga Terah. Nah, coba gedein. Tuh.
Kurang gede nggak ya? Masih kurang gede ya? Sip. Nah, ada yang namanya Nahor punya anak, Terah punya anak dari dua istrinya. Yang satu namanya Sarah. Dari istri yang satunya ada Abraham, ada Haran, ada paling kanan apa itu? Oh, cuma dua. Abraham dan ada Nahor. Ada tiga. Ada Nahor. Abraham menikah dengan saudara tirinya, Sarah, lalu punya anak. Lalu kemudian Tuhan janji gini, kamu akan punya banyak keturunan. Dan Sarah bilang, amin, gitu kan. Tapi yang terjadi gini, Sarah bantu Tuhan untuk kasih keturunan untuk Abraham. Dia kasih hambanya. Terus muncullah anak-anak dilahirkan bagi Abraham. Kalau dalam agama Yahudi, bukan Kristen ya, dalam agama Yahudi itu dipercaya hambanya Sarah, Hagar, ini didapatkan ketika di Mesir. Waktu ketika Abraham bilang gini, kamu ngaku saudaraku ya. Lalu Firaun naksir. Terjadi itulah di Mesir. Setelah selesai Firaun bilang gini, udahlah, lebih baik putri Firaun ini jadi hambamu daripada dia jadi putri di istana. Dibawalah satu putri jadi hambanya Sarah, namanya Hagar. Lalu kemudian setelah Hagar melahirkan Ismail, mereka diusir. Lalu kemudian lama setelahnya Sarah meninggal. Alkitab catat begini, waktu Abraham sedang carikan jodoh untuk anaknya Ishak, Eliezer bawa Ribka dari rumah Laban. Laban itu anaknya Nahor. Ketika mereka sudah dekat, Alkitab tulis begini, lalu dilihatlah Ishak dari arah Lahai Roi. Lahai Roi itu adalah sumur tempat di mana Ismail dan Hagar berdiam. Alkitab nggak catat, tapi sejarah bilang gini, setelah Sarah meninggal, waktu Ismail diusir, itu Ismail kira-kira usianya 17-20 tahun. Mungkin 17 tahun. Waktu itu umurnya Ishak 3 tahun, kurang lebih. Jadi waktu mereka keluar, Ismail itu sudah dewasa, sudah besar. Nah, setelah ibunya meninggal, Sarah meninggal, Ishak sering main ke Lahai Roi. Ternyata dia masih punya hubungan yang dekat sama Ismail. Lalu kemudian Alkitab tulis, lalu Abraham memperistri Keturah. Keturah adalah Hagar yang kemudian namanya berubah. Di masa itu orang menyebut namanya ya berubah-ubah aja. Sama kayak Abraham jadi Abraham, Yakub jadi Israel, Naomi namanya juga berubah waktu ketika pulang kembali ke kampung halamannya gitu. Hagar pun namanya berubah jadi Keturah, lalu melahirkan anak-anak kembali. Jadi Ishak mendekatkan kembali papanya sama Hagar yang dulu, dikembalikan hubungan mereka. Makanya hubungan Ishak dan Ismail pun dekat. Terus kemudian keturunannya Ishak, ada yang menikah juga dengan keturunan Ismail. Lihat dari sebelah sini, dari Ismail turun ke bawah, turun. Nah, Esau menikah dengan Mahalat yang adalah keturunan Ismail. Masih adiknya Kedar. Ismail punya banyak anak. Gitu. Jadi banyak kali sejarah menarik sekali kalau kita baca Alkitab berdasarkan sejarah juga, bukan cuma yang cerita-cerita aja gitu kan. Nah, yang uniknya begini, apa yang dilakukan bapaknya dilakukan juga oleh anaknya. Waktu Abraham pergi ke Mesir, dia bilang, ngaku kamu saudaraku. Waktu Ishak pergi ke Mesir, ngaku, kamu bilang saudaraku juga. Dilakukan juga. Tapi Yakub nggak lakukan hal itu. Waktu Abraham membuahi Hagar, Abraham nggak berdoa apa-apa. Tapi waktu
Ishak, mereka menikah selama 20 tahun. Ini hal yang berbeda dari yang dilakukan bapaknya. Ishak dan Ribka menikah selama 20 tahun dan mereka nggak punya keturunan. Alkitab catat doa pertama yang dicatat di Alkitab begini, doa dari Eliezer untuk menemukan jodoh bagi Ishak. Tapi doa pertama Ishak yang dicatat Alkitab adalah gini, Tuhan, kiranya Engkau buka kandungan Ribka setelah 20 tahun menikah. Lalu Tuhan buka kandungannya, bukan buka cabangnya. Tuhan buka kandungannya. Tapi yang dilakukan Yakub gini, dia nggak berdoa, yang dia lakukan buka cabang. Makanya ada 4 perempuan, ya kan? Nah, ketika itu Yakub pergi ke rumah Laban, dia lari setelah ambil hak kesulungan dari Esau dengan semangkuk sup kacang merah. Waktu dikasih sup kacang merah kepada bapaknya, Ishak tanya. Ishak waktu itu sudah buta dan dia udah nggak bisa berjalan. Ishak tanya, siapa kamu? Yakub bilang gini, aku Esau. Terus kemudian dia dapat berkat. Tapi yang setelahnya terjadi gini, Yakub diajarin nipu sama mamanya, dia tipu papanya. Kemudian yang terjadi gini, hubungan keluarganya hancur. Saudara perang, Yakub harus lari ke rumah pamannya Laban, rajanya tukang tipu. Ke rumahnya tukang tipu, Yakub harus lari ke sana. Waktu dia lari ke sana, dia naksir sama anaknya. Singkat cerita, dia bekerja selama 14 tahun untuk memperoleh 2 anak ini, bonus sama hambanya juga, dilahirkan anak-anak. Setelah itu terjadi gini, Yakub bertambah kaya karena ada diberikan domba-domba yang kuat untuk Yakub. Kemudian firman Tuhan datang sama Yakub bilang gini, setelah 20 tahun Yakub ada di rumah Laban, firman Tuhan datang, pulang kembali ke rumah, balik ke rumah Ishak, ketemu Esau. Kemudian yang barusan kita baca di Kejadian 32 ditulis semua dikirim lebih dulu karena dia takut Esau bakal bunuh dia. Dikelompokin hewan-hewan, hamba-hamba jalan duluan di depan. Karena sebelumnya udah dikasih pesuruh untuk kasih tahu, saya mau pulang. Terus kemudian waktu pesuruhnya balik, dia bilang gini, Esau senang kamu mau pulang, dia mau jemput kamu, dia juga akan datang supaya lebih cepat ketemu. Dia akan bawa 400 orang. Kalau bawa 4 orang, ngiring. Bawa 40 orang, ya mungkin keluarga. Kalau 400 orang, itu udah 1 legion itu 100 orang. Berarti ada 4 pasukan itu mau perang. Yakub ketakutan, makanya dikirim hambanya duluan. Lalu di ayat 22 ditulis begini, Yakub bangun, ia bawa istrinya, 2 budaknya perempuan, 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Anaknya disuruh nyebrang dulu, dia enggak. Dia bangun kemah di situ, dia bermalam di situ, di sisi sungai Yabok. Jadi anaknya karena jalannya lebih lambat, perlu banyak istirahat, jalan lebih dulu lah, dia istirahat di sana. Terus waktu malam itu dia jauh banget, dibilang gini, Yakub seorang diri di sana. Terus tiba-tiba ada 1 orang datang bergulat dengan dia. Gak ditulis orangnya siapa. Ayat 24 bergulat dengan dia. Baru ayat 25, orang itu yang bergulat dengan dia gak bisa mengalahkan Yakub. Lalu pangkal pahanya dipukul. Teks aslinya bukan dipukul, pangkal pahanya disentuh, gitu, disentuh. Terus pangkal pahanya terpelecot masuk ke dalam. Teks aslinya itu disentuh. Tapi kemudian dijelaskan bahwa orang yang bergulat dengan Yakub adalah Tuhan. Sama kayak perikopnya, pergumulan Yakub dengan Allah. Masalahnya gini, apakah benar Tuhan gak bisa mengalahkan Yakub? Lucu ya, Alkitab itu kalau kita baca banyak kali sesuatu yang aneh sebetulnya. Kok bisa sih Tuhan gak menang lawan Yakub? Tapi kemudian waktu saya renungkan, kenapa ya bisa begitu?
Saya dapati gini, pernah nggak kamu main sama anak-anak yang mungkin usianya 3-5 tahun, terus kemudian dia bilang gini, ayo adu panco, gitu. Waktu adu panco sama anak ini, pertanyaannya, kalau saya adu panco sama anak 5 tahun, yang menang siapa? Saya, ya kan? Tapi waktu kita main adu panco, saya kalah. Saya dapat gambaran ini tiba-tiba kayak, oh, Yakub itu bukan Tuhan gak bisa menang, tapi kelihatannya Yakub menang. Itu nggak pernah ditulis kalau Tuhan itu kalah. Yang ditulis adalah Yakub menang. Jadi Tuhan lagi kayak main-main sama Yakub. Dorongan terakhir sebelum ketemu Esau. Karena waktu ujian itu Tuhan diam. Makanya terakhir Tuhan mau kasih ekstrakurikuler dulu. Ayo kita adu panco. Dan Yakub menang. Padahal kalau mau ngomong yang benar, Tuhan udah kasih kuasanya sedikit. Dia sentuh mangkal lahannya, terpelecok ke dalam. Gitu. Tuhan kasih sedikit kuasanya. Lalu kemudian di ayat berikutnya bilang gini, ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Kenapa Tuhan harus pergi ketika fajar telah menyingsing? Jadi orang ini datang pada waktu malam, waktu itu jelas nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Mereka bergulat semalam-malaman. Waktu fajar akan menyingsing, telah menyingsing malam, mulai ada samar-samar cahaya, orang ini harus pergi. Karena nggak ada satupun orang yang hidup setelah melihat wajah Allah. Makanya dia harus pergi sebelum terang. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, kata Yakub, jika engkau tidak memberkati aku. Selanjutnya, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Tadi yang pertama, Ishak tanya gini, siapa kamu? Aku Esau. Yang kedua ditanya gini, siapa namamu? Yakub. Yakub, waktu keadaan ini, Yakub sebetulnya sudah lulus. Yakub yang penipu. Waktu lahir kenapa dikasih nama Yakub? Karena dia pegang tumitnya Esau. Arti nama Yakub itu pemegang tumit. Arti nama yang berikutnya adalah penipu. Jadi Yakub sudah bergulat sejak di dalam kandungan. Dia pengen keluar lebih dulu, gitu kan? Dalam nama Yakub ini adalah homonim. Homonim itu adalah satu kata dengan makna ganda. Contoh, bisa. Ya, biar gampang ya. Bisa itu maknanya ganda. Dapat atau racun. Muka bisa wajah, bisa depan. Apalagi genting, yang di atas genting, atau keadaan gawat gentingnya. Yakub ini homonim juga, artinya pemegang tumit atau pegulat. Ya, arti keduanya adalah penipu. Jadi kita memutuskan waktu kita mau, pertama mungkin kita bisa bilang aku Esau. Yakub hidup namanya sebagai penipu. Tapi waktu ditanya yang kedua kali dan terakhir kali pertanyaan untuk Yakub, siapa namamu? Dia mulai bilang jujur, aku Yakub. Baru kemudian ayat 28 gini, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub. Namamu gak akan lagi disebutkan penipu. Kamu gak akan lagi disebut pegulat. Kamu selalu menang. Tapi untuk kali ini Tuhan udah tunjukin, kamu menang, tapi Tuhan tunjukin kuasanya sedikit. Sebetulnya kamu kalah, gitu kan? Tapi namamu sekarang Israel, sebab kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menang, bukan Tuhan kalah. Yakub menang, dikasih menang, gitu. Jadi kata Israel itu artinya bergumul melawan Allah dan manusia. Tapi dalam kata Israel itu ada 5 kata sebetulnya, saya nggak akan jelaskan. Di dalamnya mengandung kata sar. Sar itu adalah pangeran. Jadi Israel juga bisa dikatakan sebagai pangeran artinya. Yang tadi kita ngomongin Mephiboset, dia pangeran yang cacat dan terbuang. Terus kemudian melalui kasih Allah, melalui Daud, dikembalikan dia kembali makan sehidangan dengan para pangeran. Yakub yang terbuang dari keluarganya. Waktu dia ketemu Tuhan, ya Tuhan bilang gini, kamu pangeran Tuhan.
dia kembali. Waktu dia ketemu sama Tuhan, dia langsung punya keberanian. Di ayat berikutnya dibilang gini, dia minta untuk keempat istrinya, tolong pegang anak-anak. Yakub dengan timpang dia jalan ketemu Esau, dia jalan ke depan. Tadinya anak-anaknya kan disuruh jalan duluan, pegang anak-anak, dia jalan ke depan. Dia bilang sama Esau, tunjukkan kasihmu kepadaku. Nah, orang kalau ketemu Tuhan, relasinya harus pulih sama orang lain. Pasti pulih sama orang lain. Orang kalau ketemu sama Tuhan, hubungannya sama orang nggak baik-baik aja, perlu ada pertanyaan. Kenapa hubungan kita nggak baik-baik aja sama orang lain? Karena orang kalau ketemu Tuhan, dirinya harus diperbaiki. Tuhan peduli sama karakter kita, amin. Makanya Tuhan pulihkan. Yakub relasinya putus 20 tahun, pulih sama Esau hari itu juga. Ishak waktu itu masih hidup, tapi Ribka udah meninggal. Yang saya mau katakan gini, meninggalnya Ribka nggak dicatat di Alkitab, nggak dicatat secara detail. Dicatat iya, tapi nggak secara detail. Ishak waktu Ribka meninggal, dia buta dan nggak sanggup berjalan. Dia nggak bisa bikin prosesi untuk meninggalkan istrinya. Dia nggak hadir ke pemakaman. Esau marah besar sama ibunya, dia nggak urus mamanya. Yakub anak yang dia sayang harus lari karena takut dibunuh Esau. Ribka harus meninggal sendirian, mungkin dikubur sama hambanya. Apa yang kita lakukan karena tabiat yang buruk, karena karakter. Dalam hal ini Ribka karena dia dibesarkan di keluarga yang penipu. Anak-anak yang tinggal di sana baku tipu satu sama lain. Dia harus mati sendiri. Saya mau bilang gini, kita perbaiki karakter kita. Kalau ada yang salah, kita bertobat sama-sama. Kamu memutuskan bagaimana kamu berakhir hidup. Dalam perjalanan kita yang setapak demi setapak, perbaiki karakter kita. Yakub punya 12 anak yang kemudian Yesus juga ambil 12 rasul. Kita adalah gereja Tuhan. Bukan gedung ini, tapi kita gereja Tuhan. Waktu Yesus berkata, Petrus, di atas batu karang ini, di atas kamu akan dibangkitkan gereja Tuhan. Di atas kerasulan ini bangkit gereja Tuhan. Lalu diajarkan sampai kepada kita. Kita adalah gereja Tuhan, yang kemudian Roh Kudus turun jamaah kita. Kalau Kisah 2 ayat 38, coba bunyinya apa? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kata bertobatlah sama seperti kata bertobat di kitab-kitab lain, itu pakai kata yang sama, metanoia. Saya yakin kita semua udah pernah dengar. Metanoia itu perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita memikirkan tentang sesuatu, itu sudutnya yang diubah. Berubahlah, berubah pola pikirmu, berubah oleh pembaharuan budimu, gitu kan. Orang yang ketemu Tuhan, orang yang bertobat itu berubah pertama-tama dari pikirannya, dari budinya, dari karakternya diubahkan sama Tuhan. Contoh karakter yang salah, waktu manusia jatuh dalam dosa, karakternya menjadi salah. Jiwanya bermasalah, tubuhnya bermasalah, rohnya terputus dengan Tuhan. Salah satu jiwa yang bermasalah, saya kasih contoh kemarin menyalahkan orang lain. Tapi ada contoh lain, untuk jiwa yang bermasalah, pikirannya juga bermasalah. Contoh, di atas ini ada kamar, sebelah ruang sekolah minggu ada kamar. Kalau di bawah ada kantor, itu pintunya kaca, masih kelihatan. Di belakang itu bekas kamarnya Bu Yati, ada jendelanya. Nah, kamar atas ini nggak ada jendela, nggak ada apa, cuma ada satu pintu yang kelihatan. Terus kemudian begini, ada satu bapak
Dan satu ibu yang bukan istrinya masuk ke dalam kamar itu, lalu dikunci. Terus saya datang, ini contoh ya. Terus saya datang gini, teriak, di dalam ada siapa? Ada Bapak A dan Ibu B. Lagi ngapain dia? Kayak nggak tahu aja, gitu kan? Tahu sendirilah, gitu. Itu pikiran bermasalah. Kalau yang benar kan bilang gini, ada siapa di atas? Bapak A dan Ibu B. Itu terkunci. Mereka sedang apa? Saya nggak tahu. Itu yang jujur, pikiran yang benar kan begitu. Kalau mau tambah yang bagus. Ada siapa di atas? Bapak A, Ibu B. Lagi apa mereka? Saya nggak tahu kok. Tapi kemungkinan mereka berdua lagi berdoa. Nah, gitu. Kita kasih pikiran, kita Panatan kalau khotbah kesini berapa kali dia khotbah tentang pikiran positif. Tapi saya mau bilang ini, berpikir bukan cuma positif tapi juga benar. Katakan sesuatu yang benar, pikirkan sesuatu yang benar, lakukan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Tuhan panggil kembali kita. Saya mau undang pemusik. Tuhan panggil kembali kita. Dia angkat kita jadi anak. Dia kembalikan kita ke rancangan semula. Dia mau bareng lagi sama kita. Masalahnya gini, Tuhan peduli sama karaktermu. Tuhan mau kamu berubah jadi umat kepunyaan Allah.